Oke, kita langsung saja belajar Visual Studio. Part kelima, Array, List, dan Lokal atau Global Variable. Misalnya kalian pengen nyimpen data yang banyak, kan bakal bikin banyak variabel kayak gini. Misalnya kalian pengen buat variabel yang dimana nyimpen skor A sampai H. Skor A 50, B 60, kemudian terus-terusnya sampai H. Ya bisa aja bikin variabel banyak kayak gini. Tapi ada cara lain yang lebih simpel, yaitu pakai array atau list. Yang pertama yaitu array, rak penyimpanan ukuran tetap. Array adalah rak penyimpanan untuk menyimpan data yang sudah ditentuin ukurannya dari awal. Uh, untuk membuat array ini simpelnya itu kayak gini. Jadi int kurung buka kurung siku buka kurung tutup array num ini nama variabelnya kita bikin sendiri sama dengan new int, samain kayak pengen buatnya apa pakai misalnya int atau boolean. Itu ini data type-nya. Terus kemudian kurung siku 2 ini artinya ukuran si array-nya. Jadi misalnya ngisi 2, ukurannya 2, dan rak penyimpanannya itu bakal jadi 2 kosongan gini. Ilustrasinya dalam bentuk rak penyimpanan. Kemudian misalnya array ball itu ukurannya 3, ya berarti rak penyimpanannya ya 3 gini, kosongan. Karena ini udah bikin array-nya dulu masih kosongan, ya berarti rak penyimpanannya masih kosong. Jadi kayak gitu. Kemudian array untuk menyimpan data. Contohnya misalnya membuat array-nya dulu, int kurung siku array num sama dengan new int 2, yang dimana ukurannya si array ini dibikin 2. Nah, pas bikin ukurannya 2 ini, kan ilustrasi dalam rak penyimpanannya itu kan kebikin 2 rak gitu. Nah, habis bikin ukurannya 2 itu, kita bisa nyimpen data di dalam array num ini. Jadi misalnya kita harus tahu dulu indeksnya di dalam array num ini. Jadi kan habis bikin array num-nya kebentuk 2 rak. Nah, rak pertama itu indeksnya 0. Rak kedua indeksnya 1. Jadi untuk nyimpen data di rak pertama berarti indeksnya 0. Jadi ditulis array num 0 sama dengan 100. Jadi habis ditulis ini di rak pertama atau indeks pertama, dia jadi 100. Kemudian array num 1 sama dengan 20.000. Nah, artinya indeks ke 1 atau rak penyimpanan kedua, dia bakal keisi 20.000. Kemudian contoh lainnya misalnya array tipe datanya boolean, dimana ukurannya 3, berarti raknya penyimpanannya itu 3. Nah, terus di array ball, nah dari 3 penyimpanan ini indeksnya untuk rak penyimpanan pertama itu 0, kedua 1, ketiga indeksnya 2. Nah, kemudian ini nulisnya buat nyimpen indeks ke-1 sama indeks kedua. Indeks ke-1 disimpan true, indeks kedua disimpan false. Nah, indeks ke-1 disimpan true, indeks kedua disimpan false. Indeks ke-0 itu masih kosong, soalnya ya nggak disimpan apa-apa. Jadi ya rak pertamanya itu nggak ada apa-apanya. Nah, kemudian untuk mengubah data, misalnya awalnya bikin array num yang ukurannya 2, ada 2 rak penyimpanan, kemudian diisi awalnya itu 0, indeks ke 0 isinya 100, terus indeks ke 1 isinya 20.000. Nah, tapi awalnya itu indeks ke 0 diisi 100, indeks ke 1 diisi 20.000. Nah, kemudian kalau misalnya pengen mengubah data
yang indeks nolnya itu 100 pengen diganti 5000, ya jadi tinggal array num kurosiku 0 yang dimana indeks 0 diganti sama dengan 5000, ya otomatis di rak penyimpanan bukan 100 tapi ya 5000. Kemudian array num 1 yaitu indeks 1 sama dengan 10.000, yang dimana indeks ke 1 atau rak penyimpanan yang kedua ini jadi 10.000, bukan jadi 20.000. Jadi kayak gitu. Kemudian membaca data dalam array. Yang pertama yaitu baca satu anggota. Jadi misalnya bikin array ukurannya 3, indeks ke 0-nya itu 10, indeks ke 1-nya 30, indeks ke 2-nya 120. Ilustrasi rak penyimpanannya kayak gini. Kemudian bikin variabel lagi numcheck sama numcheck 2. Numcheck itu 0, numcheck 2 itu 2. Int 0 sama int 2. Nah, kemudian aku nambahin message box.show yang dimana ngetes angka dari indeks ke numcheck. Numcheck kan 0, berarti angka dari indeks ke 0 sama dengan array num numcheck. Numcheck kan ya 0, berarti array num indeks ke 0. Array num indeks ke 0 kan 10, ya berarti pas dijalanin munculnya itu angka dari indeks ke 0 sama dengan 10. 10 dapat dari 10 itu kan dari ini array num numcheck. Array num kurosiku numcheck. Numchecknya kan 0. Dan array num kan ya dari array yang tadi kita buat kan. Nah, terus array num numcheck. Numchecknya 0, berarti array num 0. Indeks ke 0-nya 10. Ya berarti sama dengan 10. Ya sama kayak yang kedua ini, angka dari indeks ke numcheck 2. Numcheck 2 kan 2. Berarti angka dari indeks kedua sama dengan array num numcheck 2. Numcheck 2 kan 2. Berarti array num kurosiku 2. Array num indeks keduanya 120. Indeks keduanya 120. Jadi ya pas dijalanin munculnya angka dari indeks kedua sama dengan 120. Jadi gitu. Kemudian baca data yang kedua yaitu pakai baca keseluruhan pakai for. Jadi misalnya awalnya itu ada jumlah array. Kita bikin variabel jumlah array yang dimana isinya 3. Nah, kita bisa custom array-nya itu ukurannya pakai variabel juga bisa. Jadi kayak gini. Ada int jumlah array 3. Ya, otomatis ukurannya array num ini ya 3 rak penyimpanannya. Jadi array num indeks ke 0 diisi 10, indeks ke 1 isi 30, indeks kedua isi 40. Jadi hasilnya kayak gini raknya. Terus kita bikin baca keseluruhan pakai for. Ya, misalnya kayak gini bentuknya. For int i awalnya 0, i kurang dari jumlah array-nya kan 3. Berarti i kurang dari 3, titik koma, i plus sama dengan 1. Penambahnya 111. Kemudian kurang kerawal yang dimana isinya itu items.add. Di listbox items.add. Yang dimana kan nanti bakal nambah di listbox-nya. Nah, nambahnya itu awalnya array num i. I kan awalnya 0, berarti array num indeks ke 0. Indeks ke 0 apa? 10. Ya berarti 10 awalnya. Kemudian penambahan satu kali, jadi i-nya nambah 1 kan, jadi i sama dengan 1. Array num indeks ke 1, indeks ke 1 apa? 30. Ketambah 30. Habis itu penambahan lagi 1, i-nya jadi 2. Kemudian array num indeks kedua. Indeks keduanya apa? 40. Berarti penambahannya ketambah 40. Jadi gitu, baca keseluruhan pakai for, bentuk for gitu. Kemudian list, yaitu rak penyimpanan ukurannya bisa berubah-ubah. Kemudian membuat list. List itu adalah rak penyimpanan untuk menyimpan data
yang dimana rak akan bertambah tiap masukin data baru, dan rak itu bakal dihapus kalau data dalam raknya itu dihapus datanya yang di dalam raknya itu. Jadi contoh simpel bikin listnya itu kayak gini, list kurang dari int. Int ini tipe data, jadi terserah, bisa pakai diisi bool, boolean isa, string isa, uint isa, byte isa, short, short, ya pokoknya tipe data. Jadi kurang dari int lebih dari, terus list num ini nama variabelnya sama dengan new list kurang dari int lebih dari, terus kasih kurung buka kurung tutup titik koma. Terus ini contoh kalau misalnya bikin list boolean, namanya list bool sama dengan new list boolean kurang titik koma. Nah, kemudian ilustrasi list dalam rak penyimpanan itu awal bikin list ini nggak ada bentuknya. Soalnya kan masih kosongan gitu. Listnya ini awal kali bentuk itu kosong, nggak ada apa-apanya. Jadi ya nggak berbentuk raknya. Jadi gitu. Kemudian nyimpen data dalam list. Eh, jadi awalnya itu bikin list dulu. Jadi list int list num sama dengan new list int. Kemudian di bawahnya list num.add 5, yang dimana itu artinya nambah rak pertama, yang dimana rak pertamanya isinya 5, sama kayak array, rak pertama itu indeksnya 0. Kemudian list num.add 1000, nambah 1000 ini di bawahnya 5, berarti si 1000 ini nambah setelah 5 ini masuk. Jadi ya 5 ini di indeks ke 0, 1000 di indeks ke 1. Jadi urut urut dari atas dulu. Jadi kayak masuk pertama si 5, masuk kedua si 1000. Ya berarti dalam rak penyimpanannya si 5 masuk duluan, si 1000 masuk setelahnya. Jadi indeks ke 0-nya 5, indeks ke 1-nya 1000. Kemudian contohnya lagi misalnya kayak sama kayak ini lagi, kan nambah 5 sama tambah 1000. Nambah 5 sama 1000. Jadi kayak gitu. Terus kemudian di bawahnya lagi ada kayak list num.add 20 sama 3000. Nah, ya berarti si list ini ukurannya bakal nambah-nambah sendiri gitu loh. Jadi kayak habis 1000 terus di add 20, nambah 20 di bawahnya 1000, nambah 3000, nambah 3000 di bawahnya 20. Jadi ukurannya list itu fleksibel gitu. Jadi kayak tergantung dalam data di dalamnya si list itu. Jadi udah di add 4 kali ya berarti ukurannya si list ya 4. Jadi kayak gitu. Kemudian menghapus data dalam list. Kita bisa menggunakan .remove. Jadi awalnya bikin listnya, terus habis itu list num.add 5 sama list num.add 1000. Nah, kedua ini kan harusnya bentuk raknya kan awalnya gini, add 5 sama add 1000. Ada dua penyimpanan raknya kan. Nah, habis di list num.remove 1000 artinya ngilangin si 1000-nya dalam list. Ya, otomatis indeks ke satunya hilang dari list. Jadi, yang di list sekarang tinggal indeks ke 0 aja, si 5. Si 1000 hilang. Jadi, ukurannya si list cuma satu, ya si 5 doang. Kemudian menggunakan .remove add. Awalnya bikin sama kayak tadi, 5 add 5 sama 1000, terus list num.remove add 1. Nah, 1 ini artinya indeks ke 1. Nah, indeks ke 1-nya apa? 1000 kan? Ya berarti si indeks ke 1 dihilangin. Jadi otomatis yang ada di list sekarang tinggal si 5. Tinggal si 5.
Kemudian menggunakan .remove add lagi, tapi sekarang indeksnya ke 0. Nah, indeks ke 0 kan si 5. Si 5 kan indeks ke 0, berarti pas di remove add 0, si 5-nya hilang, tapi si 1000 kan masih ada. Si 1000 kan tempatnya di indeks ke 1 kan? Tempatnya di indeks ke 1. Nah, habis si 5 itu, si 5 kan di indeks ke 0. Habis indeks ke 0-nya dihilangin, habis 5-nya dihilangin, otomatis si 1000 ini jadi ke atas gitu loh. Jadi indeks ke 0-nya. Jadi ukurannya si list ya tetap 1, tapi si 5-nya hilang, tapi 1000-nya itu nggak tetap di indeks ke 1, tapi berubah jadi 0. Soalnya ya biar listnya itu nggak ada yang kosong gitu loh. Jadi nempatin yang paling atas gitu, biar nggak ada yang kosong. Kemudian menggunakan .clear juga bisa. Jadi uh, menggunakan .clear itu untuk menghapus semua dalam yang di dalam list itu. Jadi misal kayak bikin tadi ada 5 sama 1000. Kemudian di list num.clear, kurang buka kurang tutup titik koma. Nah, yang terjadi ya di dalam list bakal hilang semua. Jadinya listnya kosongan. Yang dimana raknya ya gak ada isinya, gak ada bentuknya. Jadi kayak gitu. Kemudian cari tahu panjang si list. Untuk cari tahu panjang rak dari list itu ya pakai .count. Jadi misalnya bikin list num yang dimana isinya 10, 30, sama 70. 10, 30, sama 70. Nah, kemudian bikin bikin int variabel jumlah list sama dengan listnum.count. Listnum.count. Nah, habis itu di message box munculin panjang listnum adalah sama dengan jumlah list.toString. Jumlah listnya kan ini tadi. Terus listnum.count. Yang dimana listnum kan ya listnya tadi kan. Listnya tadi ada penambahan 3 kali. Ya otomatis ukurannya si list ya 3. Jadi pas dijalanin panjang listnum adalah sebenarnya 3. Jadi kayak gitu. Kemudian membaca data dalam list. Untuk membaca satu anggota dalam list, kita bisa awalnya bikin list yang dimana isinya ayat 10, 30, sama 70, sama kayak tadi 10, 30, 70. Kemudian ini sama kayak array tadi, jadi int numcheck sama 0, numcheck 2, 2. Kemudian angka dari indeks ke numcheck, numcheck kan 0, terus sama dengan listnum numcheck, listnum numcheck, numcheck kan 0, berarti listnum indeks ke 0, indeks ke 0 nya dari listnum 10. Ya berarti angka dari indeks ke 0 sama dengan 10. Kemudian angka message box kedua, angka dari indeks ke numcheck 2. Numcheck 2 kan 2. Sama dengan listnum numcheck 2. Numcheck 2 kan 2. Berarti listnum indeks keduanya berapa? 70 kan? Ya berarti angka dari indeks kedua sama dengan 70. Kemudian membaca data secara keseluruhan pakai for each. Contohnya misalnya pada button satu klik, pada event button satu yang pas dipencet, itu bikin variabel listnum isinya 10, 30, 70. Kemudian ada pakai for each int num in listnum. Nah, ini artinya int num itu di dalam listnum-nya itu anggotanya di si listnum ini. Jadi num 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 awalnya itu 10. Jadi listbox items.add num. Num awalnya 10. Berarti yang ditampilkan pertama 10. Kemudian num kedua kan 30. Berarti yang ditampilkan kedua 30. Kemudian num ketiga 70. Yang ditampilkan 70. Jadi si for each ini bakal ngulang
bakal ngulang 3 kali, soalnya list num-nya ini kan ukurannya kan 3. Ada 3 anggotanya ini, 10, 130, 170. Jadi si for each ini bakal ngulang ngelooping 3 kali. Yang dimana num awalnya 10, num kedua ke 30, num ketiga 70. Jadi ya ulang 3 kali. Si jalanin items.add. Jadi nambah 10, 30, 70. Kemudian membaca data pakai keseluruhan pakai for. Jadi sama kayak tadi, tiap mencet button satu, bikin list num yang dimana add 10, 30, 70, kemudian bikin int variabel int jumlah list sama dengan list num.count yang dimana dapetin jumlah listnya ini. Jumlah listnya kan 3, ya berarti jumlah listnya itu 3, sama dengan 3. Dan kemudian pakai for int i sama dengan 0, berarti i awalnya 0. I kurang dari jumlah listnya kan ukurannya list num. Kalau list num 3, berarti jumlah listnya 3, titik koma, i penambahannya 1. Nah, kemudian looping yang dimana listbox 1 items.add list num i kan awalnya 0, berarti list num indeks ke 0. List num indeks ke 0 nya apa? 10, ya 10 kan, berarti awalnya 10. Kemudian penambahannya 1, nambah 1 i nya, jadi i nya 1. List num i nya 1, berarti list num indeks ke 1 30. Jadi yang muncul 30. Kemudian penambahannya 1, jadi i nya 2, list num i 2, jadi list num indeks kedua, indeks keduanya 70, berarti 70. Jadi ya yang ketampil ya 10, 30, 70. Kemudian aku ada jelasin lokal atau global variabel, yaitu cakupan si variabelnya. Yang pertama yaitu lokal variabel. Seperti namanya, lokal artinya si variabel itu dapat diakses secara lokal. Misalnya ada contoh yang salah dan contoh yang benar. Jadi misalnya kalian pengen bikin ada button jumlah sama button bagi. Yang dimana button jumlah ini bakal nambah si num A sama num B kan disimpan di hasil jumlah, terus ditampilin di txt hasil si hasil jumlahnya. Nah, kemudian ada button baginya juga. Kamu bikin button bagi juga, pasti klik, yang dimana kamu bikin variabel hasil bagi sama dengan hasil jumlah. Nah, pengennya itu hasil jumlahnya itu pikirnya dari awalnya itu udah bikin, oh hasil jumlah kan dari penambahan num A sama num B. Nah, pikirnya masih bisa dijangkau gitu. Jadi tulis saja hasil jumlah dibagi 2, terus ditampilin di txt hasil. Nah, tapi hasilnya itu error. The name hasil jumlah does not exist in current context. Nah, does not exist in the current context itu artinya si hasil jumlah gak ada di cakupan ini doang. Si hasil jumlah gak ada di cakupan ini. Kan si hasil jumlah kan adanya di cakupan ini. Di cakupan di kurung kurawalnya ini loh. Jadi kan si hasil jumlah artinya lokal variabel, yang dimana hasil jumlah itu berlaku cuma di kurung kurawal ini aja. Jadi si hasil jumlah pas dipanggil ini ya nggak keluar, nggak ketemu. Ya soalnya si hasil jumlah ini cuma berlaku di ini aja, di kurung ini aja. Kemudian contoh yang benar sama kayak tadi, button jumlah ngeklik kayak gini, terus button baginya ditambahin num A sama num B lagi. Soalnya ya gak bisa ngakses dari seberangan gini. Soalnya ya variabel lokal itu cuma cakupan ini aja. Jadi
bikin variabel baru lagi num A sama num B yang dimana dapat dari teks A sama teks B. Terus dibikin variabel baru lagi hasil bagi num A sama num B bagi 2. Terus ketemu deh hasil baginya. Kemudian global variable. Seperti namanya, global itu artinya si variabel itu dapat diakses secara global. Diakses secara global berarti bisa diakses secara di mana aja. Jadi misalnya contoh yang salah, misalnya tiap button add diklik, kalian jalanin 3 kode ini kan. Jadi misalnya bikin list int yang dimana namanya list num. Kemudian int num input sama dengan int.parse text input dari inputan text box. Nah, itu dimasukin di num input dan kemudian list num.add num input. Nah, jadi si list num dapat penambahan angka yaitu num input. Nah, kenapa ini dianggap salah? Ya, soalnya kalau misalnya ya emang benar kalau misalnya ini diklik si list ini nambah inputan, nambah anggota baru. Tapi kalau misalnya diklik lagi, si list num kan kalau misalnya diklik lagi kan otomatis jalanin 3 kode ini lagi kan. Nah, yang dimana list yang dimana bikin list baru lagi no, list baru lagi yang dimana namanya list num. Nah, ya otomatis list num yang sebelumnya itu ya udah hilang, udah nggak ada. Jadi pas kamu mencet sekali, misalnya udah nambah 10, terus mencet pengen nambah 20 lagi, pengen nambah 20, mencet button add, ya list num-nya bakal kebaru lagi. Yang dimana list num-nya diisi 20. Jadi 10-nya yang awalnya 10 itu ya hilang, udah hilang. Nah, kemudian contoh yang benar itu pakai global variable. Global variable itu nulisnya di atasnya ini public form, nama formnya ini. Di atas public form atau di bawahnya sini. Nah, misalnya bikin global variable yang dimana list int list num, namanya list num. Nah, kemudian pas mencet button add itu jalanin 2 kode ini yang dimana int num input sama dengan dapat dari text box inputan masuk ke num input. Nah, terus akses list num. List numnya kan ini dari global. Ya berarti list num.add num input. Berarti list num-nya ketambah num input. Jadi misalnya awalnya input 10. Berarti si list num ketambah satu anggota yaitu 10. Nah, bedanya sama ini, kalau misalnya si ini contoh yang benar ini dipencet button add lagi, misalnya nambahin 20, misalnya menambah 20 lagi, nambah 20 angka 20, ya bedanya kalau misalnya ini list num-nya itu kebaru, kalau kalau ini pencet lagi list num-nya itu gak kebaru, malah nambah dari sebelumnya itu. Kan soalnya letaknya di global yang dimana bakal nyimpen terus dari sebelumnya pas mencet klik button add. Jadi mencet awalnya 10 nyimpen di add ke list num. Jadi list numnya anggotanya 1 yaitu 10. Kemudian diklik lagi anggotanya diklik lagi angkanya itu 20. Terus di list num.add 20 yang dimana list numnya ketambah satu anggota lagi 20. Jadi anggotanya si list ada 10 sama 20. Kemudian contoh lagi global variable yang dimana ini ada contoh yang salah sama contoh yang benar. Yang dimana contoh yang salah itu ada errornya. Jadi misalnya kalian sama kayak tadi ada button add, pas ngeklik itu nyimpen ke list. Nah, nyimpen ke list tapi ini masih lokal variable si list num-nya.
Nah, terus kalian pengen misalnya pengen ada tambahan button lagi yang dimana button show, yang dimana ini nampilin nampilin data yang dimana nampilin data ke list box yang dimana nampilin data dari list simpenan dari list. Jadi kenapa ini bisa error? Soalnya list num ini kan nggak ada di cakupannya ini. List num itu ada di lokal variabelnya si button add klik. Jadi ya error. Jadi contoh yang benar ya dijadiin ke global variable. Dijadiin global variable yang dimana pas mencet button add itu nambah listnya si list num. Jadi misalnya button add mencet buat nambah 10, si list num ketambah 10. Buat nambah 20, kemudian pas dipencet button add list num-nya ketambah 20. Jadi anggotanya si list num itu 10 sama 20. Nah, 10 sama 20. Kemudian pengen di button show, diklik, itu nampilin ke list box hasil. .items.add num dari list num. List num-nya kan ada 10 sama 20. Ya otomatis si list box-nya ketampil 10 sama 20. Jadi kayak gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga membantu.